Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Sahabat, para pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, seluruh warga Jawa Barat khususnya, Indonesia umumnya. Hari ini kita berkesempatan bertatap muka melalui dunia maya untuk melakukan bincang santai tentang pendidikan di Jawa Barat khususnya yang muaranya Indonesia maju. Pendidikan adalah usaha sadar untuk melakukan perubahan terhadap insan manusia. Untuk itu perlu dilakukan upaya kolaboratif dan sinergis dari semua pihak yang terlibat untuk memajukan pendidikan. Sahabat, pada kesempatan ini kita bersama seorang guru hebat dari Bandung yang prestasinya nasional. Beliau adalah Ibu Sri Suryanti. Kita akan berkenalan secara langsung dengan beliau dari sisi Kota Kembang, Bandung. Ibu Sri, silakan menyapa terlebih dahulu. Salam guru hebat se-Indonesia, guru Jabar, luar biasa. Kita bertemu kembali dalam virtual, walaupun tetap virtual ya, tetap semangat berkarya. Ya, Ibu Sri, kami tentunya ingin bersama-sama mendengar latar belakang Ibu Sri. Terkadang kita berkenalan dengan seseorang, lalu kita ingin menjadikan orang itu inspirasi bagi kita. Nah, pada kesempatan kali ini, semoga semua prestasi yang nanti akan diungkap oleh Ibu Sri bisa memantik kita terinspirasi, paling tidak menghadirkan menjadi pendidik yang hebat. Ayo Bu Sri, ceritakan kepada kami prestasi apa yang sudah Ibu Sri raih sepanjang perjalanan hidup sampai dengan hari ini. Silakan Ibu. Ya, tapi mohon maaf sekali, bukan berarti untuk show ya, untuk berbangga, tetapi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan semuanya, apalagi buat guru-guru muda nih, buat rekan-rekan sejawat yang memang masih belajar juga ataupun baru diangkat sebagai guru. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Pada saat proses pembelajaran itu kita alami dari awal, kita menjadi guru, kemudian berbagai tantangan itu pasti ada ya Bu ya. Tantangan luar biasa, apalagi pada saat di awal saya menjadi guru, itu bukan atas dasar keinginan utama saya jadi guru. Jadi betul-betul di 5 tahun pertama itu luar biasa, naik turun semangat dan juga hal-hal yang memang wah, jadi guru itu ternyata berat ya. Tapi di 5 tahun pertama itu betul-betul saya rasakan hal yang akhirnya kita berpikir gitu bahwa oh ternyata anak-anak ini luar biasa. Jadi saya yang membangkitkan saya menjadi guru, ternyata saya berbangga menjadi guru, yaitu pada saat melihat anak-anak didik yang ternyata mereka itu luar biasa. Dan 2011 diawali di tahun 2007 itu awal tantangan saya ditantang oleh kepala sekolah. Bu Sri, ini ada lomba apa Bu? Lomba media pembelajaran, kreasi media pembelajaran yang dilaksanakan di LVMT. Dan itu adalah lomba pertama kali yang saya ikuti, betul-betul mengasah kreativitas,
inovatif kita dalam pembelajaran. 2007 alhamdulillah mendapatkan juara kedua di LPNP. Dan pemantiknya sebenarnya apa? Pemantiknya itu di 2003. Di 2003 itu pertama kali saya mengikuti diklat, dan ternyata di diklat itu biasa kan kalau mau diminta jadi guru model tuh pada nggak mau ya guru-guru tuh. Jadi akhirnya ayo silakan maju untuk jadi guru model seperti itu kan. Nah akhirnya saya coba maju, kemudian meramu desain pembelajaran. Dan yang tidak terpikirkan saat itu, seorang narasumbernya mengatakan begini, beliau sudah meninggal, itu dosen pada saat di S1. Beliau mengatakan begini, Ibu, baru pertama kali saya melihat guru mengajar seperti Anda. Wis, luar biasa gitu bahagianya gitu kan. Nah pada saat itu ternyata doa itu penting sekali. Jadi saat itu kata atau disebutkan nama saya menjadi prestasi ya, menjadi peserta terbaik, itu menjadi satu doa yang menggiring saya untuk doa itu sampai ke tujuan, bahwa karena di awal itu kan saya tidak merasa ingin jadi guru. Pada saat dijadikan peserta terbaik, doa itu langsung mudah-mudahan ada rizkinya saya bisa kuliah lagi di UPI, karena memang saya bukan dari UPI ya, di S1-nya betul-betul karena tidak ingin jadi guru. Akhirnya doa itu terjawab di 2011. Dan 2007 itu doa pertama saya yang terjawab menjadi guru masuk juara 2. 2011 itu mengikuti lomba kembali. 2013, 2016 yang memang finalis ya, terakhir itu 2016 itu masuk ke 10 besar di Innobel. Itu luar biasa juga, bersama rekan-rekan luar biasa, di 16 guru Jabar yang masuk ke tingkat nasional. Itu satu gerbong itu di kereta kita semua tuh, itu luar biasa ya. Nah kemudian 2017 mengikuti lomba diseminasi literasi nasional. Dan 2018 masuk ke guru inspiratif di ESA, EN Skyfing Award. Luar biasa ya sahabat. Alhamdulillah ya. Prestasi yang sudah diraih oleh Ibu Sri ini. Ibu Sri, sebegitu hebatnya prestasi yang sudah Ibu raih. Kami ingin tahu gagasan apa yang sebetulnya ingin Ibu sampaikan untuk maju kembang pendidikan di Jawa Barat, khususnya di Indonesia pada umumnya. Kita dengarkan bersama-sama gagasan inovasi dari seorang Ibu Sri Sriyanti. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Untuk gagasan sebenarnya yang lebih diutamakan kan kalau apabila masuk ke kategori ranah guru ya, sebagai pendidik di sini tentunya yang lebih diutamakan di sini yaitu tentunya kompetensi ya. Jadi bahwa seorang guru itu harus memiliki kompetensi yang memang sudah disyaratkan ya, di 4 kompetensi yang memang sudah harus ada, mumpuni juga. Namun di sini yang lebih utama sebenarnya harus mengasah core skill ya. Karena yang saya alami pada saat kita mengasah core skill kita, karena kita kan tidak berdiri sendiri ya, guru itu kan dia harus bagaimana tidak hanya mentransfer ilmu kepada siswa ya, kita juga harus bisa mendidik, membimbing gitu kan, membina juga. Nah hal-hal ini yang akhirnya bahwa kompetensi core skill, kompetensi inti yang memang harus dimiliki oleh guru itu memang harus diasah begitu, tidak semena-mena dia mengajar, main mengajar saja, tidak ada planning, kemudian tidak ada mengembangkan dari sisi istilahnya kompetensi pedagogiknya ya. Nah hal-hal yang diajarkan, yang dikembangkan itu sebetulnya pada saat kita mengasah diri setiap hari, setiap kita memberikan proses pengalaman pembelajaran yang unggul, desain pembelajaran yang unggul, itu kan ada proses penempaan core skill. Jadi sebetulnya yang saya alami sejak saya menjadi guru itu pada saat saya menempa core skill di sini apa sih, gitu kan? Core skill di sini kan ada pemahaman berpikir kritis, ya, ada komunikasi, ada kolaboratif. Nah, kolaborasi untuk saat ini kan sangat penting sekali ya, terutama dengan pada saat kita COVID sekarang.
kita kalau misalnya tidak memiliki koneksitas dengan teman, sahabat gitu kan, bagaimana menggali kayak permasalahan di web pembelajaran jarak jauh itu kan luar biasa ya. Kita kan perlu juga sharing informasi. Jadi benar-benar core skill ini sangat dibutuhkan untuk pendidikan masa depan, karena pada saat kita ingin berkembang ataupun mengembangkan potensi diri, tidak bisa kita berjalan sendiri kan. Kita juga butuh seorang teman, kita juga butuh rekan kerja yang memang saling mendukung satu sama lain. Jadi di sini tidak hanya digital literasi juga dikembangkan, karena di core skill ini tidak hanya dari sisi berpikir kritis ya, guru juga harus bisa mengembangkan bagaimana dia berkolaborasi, komunikatif, kemudian connecting gitu kan, bagaimana dia bisa berkomunikasi, nah bagaimana dia mengembangkan digital literasi, kemudian citizenship. Nah hal-hal ini yang memang ini sebetulnya sudah dikembangkan oleh British Council ya, dan itu memang pada saat kita coba menerapkan di dalam diri kita untuk mengembangkan kompetensi tersebut, dan memang saat ini kan sedang digulirkan juga ya oleh kementerian tentang model kompetensi guru yang baru kan. Nah untuk rekan-rekan di sini juga sebetulnya kita tidak hanya sisi profesionalitas yang harus dikembangkan, tapi juga ada sisi bagaimana profesionalitas dalam mengajar, ataupun bagaimana kita mengembangkan kompetensi berkelanjutan ya. Nah hal-hal itu yang sebetulnya berjalannya ya tentunya tidak stuck ya, tetap dia harus saling berkesinambungan, dinamis ya, karena yang namanya guru juga kan manusia ya, dia memiliki pribadian ataupun tugas-tugas pribadi dan lainnya, tetap saling seimbang. Betul. Ya, luar biasa gagasan beliau ya, core skill. Ya, sahabat, hari ini kita mendapatkan satu suntikan semangat, terutama untuk rekan pendidik di Jawa Barat khususnya Indonesia umumnya. Kita tingkatkan kemampuan core skill kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kurang lebih seperti itu Ya, pesan betul. yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi. Bu Sri, kami ingin mendengarkan pesan closing gitu yang bisa disampaikan oleh Ibu Sri khususnya tentang pendidikan saat ini. Silakan. Pada saat kita berbicara tentang pendidikan, jangan menjadi alergi terhadap ya. Pada saat kita berbicara tentang masalah pendidikan, jangan alergi terhadap perubahan ya, karena pada saat kita berbicara pendidikan otomatis akan berbicara terhadap tren perubahan apa yang terjadi dari sisi dunianya, dari sisi mungkin sekarang kan tren perubahan sangat cepat sekali ya, dengan revolusi industri 4.0, kemudian persiapan untuk society juga 5.0, dan ini sebenarnya menjadi tantangan luar biasa bagi kita ya yang berada di garda depan ya, untuk rekan-rekan guru juga di sini. Jadi pada saat berbicara pendidikan kita harus adaptif ya, adaptif terhadap perubahan yang ada, dan terus belajar ya. Itu saja sebetulnya yang harus menjadikan guru sekarang itu ataupun guru masa depan harus tetap semangat untuk belajar, tidak boleh berhenti dan tidak boleh bosan untuk membaca. Misalnya, aduh saya udah lelah, tidak ada lagi bahasa lelah, tapi yang ada adalah harus tetap saling semangat. Pada saat kita lelah, rangkul teman yang dia memiliki semangat yang luar biasa. Itu akan membuat kita menjadi terus semangat. Oleh karenanya grup-grup WA yang memang Bapak Ibu masuk ataupun join, itu jangan grup-grup WA yang membuat semangat kita ataupun hanya untuk bermain-main ya, tetapi lebih ke arah bahwa kita terus ingin mengedepankan ataupun ingin memajukan anak-anak didik kita dan juga pendidikan kita di masa yang akan datang. Iya. Jadi intinya para guru, para pendidik itu harus terbuka terhadap segala perubahan yang mungkin terjadi, dan kita harus menyikapinya dengan penuh
keluasan dan kebijakan hati. Betul. Terima kasih banyak atas bincang santainya hari ini. Terima kasih juga Ibu sudah Sri. hadir di sini. Iya. Diundang di sini. Baik, para sahabat, kita punya salah seorang setelah Ibu Sri, ada sahabat karib kita juga yang prestasi beliau juga luar biasa. Kita akan berbincang santai dengan beliau. Kita panggil Kak Ibu Wiwi Marwiyah Yasin. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Sri, terima kasih. Salam semuanya. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya. Ibu Wiwi Marwiyah Yasin ini adalah seorang pengajar di KBB Kabupaten Bandung Barat. Kita akan berkenalan secara langsung siapa beliau dan kiprah beliau sejauh ini di dunia pendidikan seperti apa. Silakan Bu Wiwi. Terima kasih Bu Susi. Selamat siang menjelang sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru hebat Indonesia, perkenalkan, tadi nama saya sudah disebutkan, Guru Mutia. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan baru 24 tahun. 24 tahun. Luar biasa. Baru 24 tahun. Ya. Bu ini saya tidak punya prestasi hebat seperti Usni. Itu prestasi terhebat saya yaitu mengajar 24 tahun. Tapi pengalaman itu luar biasa. Pengalaman itu ya, dari pengalaman lah kita bisa hadir seperti ini. Dan itu sudah direpresentasikan oleh beliau. Yang saya tahu beliau adalah guru berprestasi tingkat SMP tahun 2015. 2015. Lalu beliau ini pemenang Nobel. Bukan pemenang, finalis. Finalis. Pernah 2 kali menjadi finalis Nobel, kemudian pernah menjadi finalis lomba kreativitas guru. Nah, Pernah mendapat award dari Scientist apa? Kitab Science, lupa saya. nah tuh luar biasa kan prestasinya. Baik. Kemudian yang paling membanggakan saya sih bukan prestasi saya, tapi saya yang paling bahagia itu bisa mengantarkan anak-anak menjadi lomba juara karya ilmiah remaja sampai mendapat medali. Ada yang medali emas, ada yang medali perak. Itu yang paling berkesan buat saya sepanjang menjadi guru karena sudah berhasil mengantarkan anak-anak ke dunia yang tidak ditemukan di sekolah, mungkin ya tadi berinteraksi dengan teman-teman yang bersama peneliti se-Indonesia yang buat mereka apa ya tercengang-cengang gitu ya, mendiklat-diklat kita teman-teman dari Papua dari mana-mana, pokoknya ekspresinya itu luar biasa dan dari ekspresi mereka itu saya merasakan kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Itu buat saya prestasi terbesar saya adalah yaitu berhasil membuat anak-anak saya berprestasi. Itu aja belum. Iya. Nggak ada yang lain. Waduh, itu sudah luar biasa kan? Guru itu luar biasa apabila bisa menghebatkan peserta didiknya. Begitu ya, setuju ya para sahabat? Baik, Bu Wiwi, sebelum kita mengakhiri bincang santai kita hari ini, kira-kira pesan apa yang ingin Ibu sampaikan terhadap dunia pendidikan Indonesia saat ini? Silakan Bu Wiwi. Oke, terima kasih. Saya sebagai guru fokus mengajak teman-teman guru se Indonesia, teman-teman guru hebat. Yang paling utama adalah kita laksanakan kewajiban utama kita, mengajar, membimbing, melatih anak-anak, karena itu porsi utama kita. Jadi selalu berupaya meningkatkan kompetensi untuk bisa menyajikan proses pembelajaran yang terbaik, yang anak-anak suka, anak-anak enjoy, anak-anak happy, sehingga mereka tidak merasa belajar. Jadi
Jadi kalau saya sih bahasa tadi pokoknya bermain sambil belajar. Jadi gimana kita meraciknya? Itu tentu perlu selain pengalaman ya pelatihan-pelatihan. Jadi intinya kita sebagai pendidik jangan lelah untuk terus belajar dan terus belajar. Itu mungkin Lili. Iya, para sahabat, demikianlah obrolan santai kita hari ini dari sisi Kota Kembang Bandung. Kami segenap pengurus pendidik Jawa Barat Juara menyampaikan permohonan maaf. Selamat menikmati hidangan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga kita menjadi pribadi bertakwa sehingga kita bisa mengemban tugas mulia sebagai pendidik, mengantarkan peserta didik kita menjadi manusia yang hebat, bertakwa dan bermartabat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin Alamin. ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir batin semuanya dari kami. Baik para sahabat, demikian bincang santai kita hari ini. Kita tutup dengan tetap semangat, majukan pendidikan bermartabat. Dari pendidik Jawa Barat Juara, inilah salam hangat dari seluruh pengurus pendidik Jawa Barat Juara. Pendidikan hebat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.